Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuka Karavella dengan NIM 1904110113. Di sini saya akan mempresentasikan metode analisis aktivasi neutron. Metode AAN, analisis aktivasi neutron atau disingkat AAN, adalah salah satu teknik atau metode uji tak merusak yang dapat digunakan untuk mengetahui kandungan unsur di dalam suatu bahan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Metode ini didasarkan pada reaksi nuklir antara neutron dengan bahan materi uji, yang kemudian dideteksi hasil interaksinya, berupa radiasi gamma yang sangat spesifik bagi setiap unsurnya. Kelebihan metode AAN. Metode ini tidak merusak bahan yang diuji, mampu menganalisis dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, mencapai order ppb atau part per billion yang tidak mungkin dihasilkan oleh metode lain. Multi unsur dalam satu kali pengujian, serta biaya yang murah. Pada jurnal, pengujian ini dilakukan untuk menganalisis NIS SRM1633B dan SRM1646A dengan metode AAN dalam rangka uji banding antara laboratorium. Dan jurnal ini disusun oleh Rina Istanto dan Saiful Yusuf. Langkah-langkah pada metode AAN. Pengujian sampel uji banding. Uji banding terdiri dari dua macam, yaitu sampel A, NIS SRM1633B, Colfly S, dan sampel B, NIS SRM1646A, Estuarine Sedimen. Persiapan sampel dan iradiasi. 1. Sebelum dicuplik dan ditimbang, sampel di dalam botol terlebih dahulu diaduk agar bercampur. Yang kedua, minimum penimbangan sampel adalah 250 mg basis kering. Yang ketiga, pengeringan sampel dilakukan dengan pemanasan selama 2 jam di dalam oven pada suhu 1050°C untuk sampel A dan 1100°C untuk sampel B. Yang keempat, pengulangan analisis untuk setiap sampel dilakukan sebanyak 5 kali. Yang keenam, sampel yang telah ditimbang masing-masing dimasukkan ke dalam vial polyethylene dan disusun dalam satu layer antara sampel dan standar di dalam kapsul iradiasi. Yang terakhir, sampel diiradiasi sistem Rabbit RSG gas pada flux neutron 1,1013 cm selama 1 menit, 10 menit, dan 60 menit. Pencacahan sampel pasca iradiasi dan analisis. Pencacahan dilakukan dengan peralatan gamma spektroskopi yang dilengkapi dengan detektor germanium kemurnian tinggi HPGE dan digabungkan dengan penganalisis puncak multisaluran. Jarak sampel dan standar terhadap permukaan detektor dibuat sama, yaitu 42 mm. Sedangkan waktu pencacahan dan waktu peluruhan seperti yang tertera dalam tabel berikut. Dalam waktu 1 menit, unsur yang ditemukan itu Mn. 5 menit, unsur yang ditemukan itu ada La, As, K, Na, Sb, Sc, dan Eu. Dalam waktu 60 menit, unsur yang ditemukan itu Sc, Eu, Cr, Co, Fe, Zn, Rb, Hf, Th, Tb, Ce, Cs, Se, Ta, dan Yb. Evaluasi hasil uji banding. Data hasil analisis dari laboratorium analisis bahan dievaluasi oleh tim pelaksana uji banding. Dengan menggunakan bersamaan, hasil evaluasi ini digunakan oleh laboratorium untuk mendata atau memperkirakan tindakan perbaikan yang sebaiknya
diambil untuk memperbaiki kinerja laboratorium. Hasil dan pembahasan. Perbandingan hasil analisis dengan nilai sertifikat dan evaluasi. Untuk mengetahui keakuratan dan presisi hasil analisis, dilakukan pengujian akurasi dan presisi. Pada tabel selanjutnya, disajikan hasil evaluasi pengujian tingkat akurasi dan presisi dari hasil analisis untuk unsur-unsur yang memiliki nilai sertifikat. Ini adalah tabel sertifikasi dan analisisnya. Evaluasi tingkat presisi dan akurasi hasil analisis. Setelah mengamati tabel, hasil evaluasi menunjukkan bahwa unsur-unsur Fe, K, Na, Mn, dan Cr pada analisis SRM1646A lulus pada uji akurasi maupun presisi, kecuali unsur As lulus pada uji akurasi tetapi gagal pada uji presisi. Demikian juga dengan unsur-unsur Fe, K, Na, As, Cr, Mn, dan Th yang terkandung dalam sampel SRM1633B lulus pada pengujian akurasi dan presisi. Tetapi, untuk unsur Se, lulus pada uji akurasi saja tetapi gagal pada uji presisi. Hasil analisis diterima apabila pada pengujian akurasi dan presisi keduanya lolos, sehingga untuk unsur As dalam matriks estuari sedimen dan unsur Se dalam matriks Colville S, hasil pengujian ditolak. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi faktor penyebab hasil pengujian untuk As dan Se dalam rangka memperkirakan tindakan perbaikan. Evaluasi hasil pengujian untuk unsur dengan nilai informasi. Terhadap hasil analisis, unsur yang tidak dimiliki nilai sertifikat tidak dapat dilakukan uji presisi dan akurasi, karena nilai informasi tidak dilengkapi dengan nilai ketidakpastian atau UNC. Untuk mengetahui kedekatan nilai hasil akhir terhadap nilai informasi, evaluasi dilakukan melalui bias relatif dan nilai rasio analisis atau informasi. Diketahui presentasi bias relatif berkisar 0,0 sampai dengan 8,9%. Plot nilai rasio analisis atau sertifikat atau informasi untuk tiap unsur. Pada gambar 1, diketahui bahwa 10 unsur yang dinilai hasil analisisnya terletak di atas garis acuan atau garis rasio, dan 7 unsur yang terletak di bawah garis acuan. Pada gambar 2, diketahui bahwa distribusi titik-titik cukup dekat dengan nilai acuan. Hanya ada 2 unsur yang ada di bawah garis acuan dan 2 unsur di atas garis acuan. Kesimpulan, dari evaluasi hasil uji banding dapat disimpulkan bahwa ditolaknya hasil analisis unsur As dalam SRM1646A dan SE16 SRM1633B disebabkan karena hasil analisis memiliki presisi yang tidak bagus atau ditolak. Hal ini disebabkan karena tidak koreksi nilai cacahan As yang berintervensi dengan LIN dan Se yang berintervensi dengan Ta, sehingga nilai konsentrasi yang dilaporkan lebih besar dari nilai sebenarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.